Oke, teman-teman kita lanjutkan materi kita tentang praktikum open source. Jadi yang akan kita lakukan pada sesi kali ini adalah untuk instalasi LMS ya atau Learning Management System. Ini yang kita gunakan adalah Moodle. Kalau teman-teman tahu, ini website resminya itu ada di sini ya, Online Learning with Moodle. Nah, ini LMS. Ini mungkin yang paling banyak digunakan ya untuk LMS selama COVID ini. Jadi hampir semua apa ya bidang pendidikan menggunakan LMS ini untuk proses pembelajaran. Nah, kalau di kampus ini sepertinya juga pakai Moodle juga. Nanti kita coba cek. Kemudian kita bisa ngecek lagi, misalkan ada Learning Management System LMS ST MIG Pontianak. Ya, ini kurang lebih tampilnya seperti ini. Bisa kita buka nggak ini? Oke ya, pemrograman berbasis open source Python. Ada ya ini sepertinya bidangnya ya mirip-mirip ya cyber security, cloud computing dan lain sebagainya. Kita coba cek lagi di yang lainnya ya. Ini sama STMB mana nih? Oke, ini agak berat. Kemudian STMIC Indonesia, Padang, ini tidak bisa diakses. Unitomo, ya ini bisa diakses ya, ini miliknya Universitas Dr. Sutomo. Tampilan seperti ini. Ini untuk LMS-nya. Ada prodi apa D3 Kesekretariatan, D3 Kebidanan, Teknologi Bank Darah, sorry ya, bukan Bank Daerah ya. Ilmu Hukum. Oke ya, ini based on Moodle ya, ini powered by Moodle. Oke, yang akan kita coba pada sesi kali ini adalah untuk instalasi Moodle. Ini sudah saya coba buat rangkumannya, nanti teman-teman silahkan bisa ikuti. Kita masuk dulu ke virtual mesinnya. Untuk Ubuntu server kita masuk menggunakan user yang sebelumnya sudah dibuat ya. Kemudian pastikan teman-teman mendapatkan IP. Ini bisa pakai ini. Saya dapat IP 192.168.0.181. Nah, karena ini nanti cukup banyak yang akan diketik ya. Ini untuk di awal saya coba remote pakai SSD. Sorry ya, SSH, SSD. Oh, nah ini. Oke, ini posisi kita sudah berada di dalam apa, di dalam server kita. Kemudian yang pertama, tahapan yang pertama ini kita akan instalasi PHP dan extension-nya. Jadi kalau teman-teman yang di beberapa pertemuan sebelumnya itu sudah menginstal PHP, nah ini kita membutuhkan beberapa tambahan yang kalau saya sendiri juga tidak terlalu hafal ya apa fungsinya yang curl ini, tapi yang jelas ketika saya melakukan instalasi Moodle itu memang membutuhkan beberapa extension seperti ini. Kita ikuti saja. Kita bisa lakukan copy, kemudian kita paste ke sini. Nanti teman-teman silahkan klik enter ya. Password, oke, yes.
Oh ya, ini beberapa apa ini update tidak bisa diupdate, nggak apa-apa. Kita cek dulu untuk PHP versionnya 749, oke, kita clear. Kemudian kita lanjutkan untuk persiapan database. Jadi yang akan kita lakukan ini adalah yang pertama kita masuk ke MySQL-nya dulu. Oke, kita ke sini ya. Oke, posisi kita sudah berada di dalam MySQL-nya. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses pembuatan database. Ini kita pakai nama ModelDB, nanti perintahnya seperti ini. Oke ya, sekarang kita cek dulu database-nya apakah sudah terbuat. Oke ya, di sini sudah tampak database baru namanya ModelDB. Setelah itu kita tambahkan user baru ya, create user, model user, identified by ini passwordnya apa. Kita ketik di sini. Seperti ini. Create user, model user, add localhost, identified by model pass ini adalah password. Ya, oke, kemudian kita klik enter. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan hak akses grant all on ya, menggunakan perintah itu. Nama database-nya apa, kepada seluruh tabel, kemudian nama usernya apa. Seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, sudah. Setelah itu kita flash privileges ya. Oke, sudah. Sekarang kita quit. Dan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini sudah. Kemudian kita restart database. Ini teman-teman bisa melakukan perintah ini ya. Sorry. Sudo service MySQL restart. Seperti ini. Kemudian teman-teman klik enter. Kita tunggu beberapa saat. Oke ya, sudah selesai. Proses untuk persiapan database-nya ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan mendownload Moodle. Jadi kita pindah dulu ke direktori OPT. Ya, seperti ini. Sudah di direktori OPT, kemudian kita lanjutkan dengan menginstal Git curl. Ini yang kita gunakan nanti kita ngambilnya dari Git. Jadi perintahnya nanti seperti ini. Sudo apt install git curl ya. Oke, sudah selesai, kita clear. Setelah itu kita lakukan download Git ya. Setelah download Git, kita download
modelnya ini kira-kira seperti ini, perhatikan kuota Anda ya. Nanti ini karena yang dibutuhkan lumayan besar ini sekitar 402 mega. Nanti pastikan kuota teman-teman itu mencukupi ya. Kita ketik. Oke, ini untuk proses downloading model ya dari Git, kita klonkan, kita download ke lokal server kita. Ini sudah selesai. Seperti yang tertera di layar ya, ini terdapat ukuran itu sekitar 400 mega. Jadi nanti kalau teman-teman memang mau mendownload ini, jadi pastikan koneksinya itu ini ya, mempunyai kuota yang cukup lah gitu. Diutamakan kalau teman-teman bisa menggunakan WiFi. Langkah selanjutnya adalah kita copy hasil download ini ke directory var www.html karena kita akan mempublish-nya. Oke, sebelum ke sana kita cek dulu foldernya ya. Ini ada folder yang namanya Moodle. Kemudian kita coba masuk ke directory ini. Nah, ini adalah semua file ya, semua file yang tadi kita download di dalam folder Moodle itu ada sekian banyak ini. Kita akan pindahkan ke var www. Kita pindahkan. Seperti ini. Sudo cp ya, kita copy dari file opt model, kita copy hasil pastenya, kita taruh di var www.html. Oke, sudah selesai di copy. Sekarang kita coba cek di dalam foldernya var www. Oke ya, di paling kanan ini sudah ada folder yang namanya model. Kita coba masuk. Nah, ini isinya sama. Kemudian kita coba exit. Sorry ya, kita kembali ke awal, kita clear. Kemudian kita buat folder. Jadi folder model data ini digunakan untuk menyimpan data-data yang digunakan nanti ketika proses registrasi beberapa ini ya, isian di modelnya. Nanti ini disimpan ke dalam folder yang tersendiri. Kita bisa menggunakan sudo make directory var model data. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sudo make directory var model data. Kita enter. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita ubah ownership-nya. Kita pakai sorry ya, biar jelas. Sudo change owner. Kemudian -r www data /var model data. Jadi kita memberikan akses ini kepada folder model data. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan lagi sudo change mode -r. Kita beri akses seperti ini. Ya.
Oke, sudah. Kemudian kita beri hak akses ke folder Moodle. Kalau di atas ini kita memberikan hak akses kepada folder Moodle data untuk akses datanya. Sekarang kita tambahkan untuk ke Moodle-nya. Seperti ini, kita enter. Oke ya. Kemudian kita cek ini untuk hak akses ke folder Moodle-nya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi sudo chmod. Oke, ini sepertinya sama ya. Ini sorry ya, ini ada perulangan ini. Ini 0755 folder yang kita ganti juga sama. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita cek lagi ya IP-nya, IP address-nya. Kita dapat IP 192.168.0181, kemudian kita panggil di sini. Oke, ini masih yang lama, kita panggil menggunakan /Moodle. Seperti ini ya. Kita enter. Oke, sejauh ini sudah menampilkan instalasi. Jadi ini adalah halaman instalasi untuk Moodle-nya yang pertama kali ditampilkan. Ini cara memanggilnya, ini teman-teman nanti silahkan ketik di atas ya. Diketik IP address dari Ubuntu servernya, kemudian /Moodle. Kemudian nanti akan ditampilkan installation page yang diisinya di halaman ini kita bisa memilih bahasa yang digunakan ya. Ini kita pilih English saja, kita klik next. Nah, kemudian di tahap confirm path ini kita ada melakukan modifikasi. Jadi kalau kita tadi merubah di bagian data directory, untuk model datanya kita tadi menaruhnya itu di var langsung model data ya, tanpa ww. Jadi kita hapus untuk yang www-nya sehingga menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita klik next. Setelah itu di bagian database, choose database driver, kita pilihnya yang improve MySQL atau native atau MySQL. Ya, ini ternyata improve MySQL. Kita pilih yang improve MySQL, kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya adalah tentang database settings. Ini kalau di awal tadi kita sudah memberi nama ya, untuk database name-nya itu adalah model DB, kemudian database user-nya ini adalah model user, database-nya model pas, kemudian sisanya ini juga seperti ini ya, mdl underscores. Untuk tabel prefix-nya, untuk database port-nya kita nggak pakai, untuk Unix socket-nya kita juga nggak pakai. Jadi nanti teman-teman silahkan menyesuaikan untuk mengisi database name-nya, database user, dan database password-nya sesuai dengan proses instalasi di awal tadi. Next. Oke ya, kemudian ditampilkan seperti ini. Oke, seharusnya ini nanti kita bisa menyimpannya. Kita permisinya tadi kita sudah tutup, jadi kita harus buka kembali. Ini kita buka menggunakan yang 777, kita coba. Yang ini ya, yang hak akses untuk proses instalasi
sudo chmod r777 pada folder HTML model, kita klik ini. Oke, kemudian kita coba refresh halaman ini, continue. Model requires the XML PHP extension. Please install or enable the XML extension. Tadi sepertinya sudah ya, kita coba lagi pastikan. Kita coba restart service Apache-nya. Kita coba lagi. Oke ya, ini sudah berhasil. Jadi tadi kenapa error itu karena sebenarnya tadi di awal ini sudah kita install, tapi entah mengapa sepertinya belum ter-apply. Jadi kita coba install lagi. Kalau tidak mau install, coba sebelum proses install ulang PHP-nya ini, teman-teman nanti silahkan coba refresh Apache servernya. Kemudian kita klik continue ya. Oke, statusnya oke semua. Kita continue. Your server environment meets all minimum requirements. Artinya kita bisa melakukan instalasi sesuai dengan spesifikasi server yang kita punya. Oke, ini sepertinya sudah selesai proses instalasi, jadi memang banyak sekali yang harus diinstal. Kita bisa scroll ke bagian paling bawah, kemudian klik continue. Di bagian ini kita harus memasukkan beberapa informasi. Ini misalkan username-nya admin, password-nya apa ini? 1, 2, 3. Ya, the password must have at least 8 karakter. Kita tampilkan saja. Satu lowercase, satu uppercase, kemudian non alphanumerik bintang atau minus lah. Oke ya, first name admin, ini biarkan. Misalkan itu, kemudian kita klik update profile. Oke ya, kemudian ini ada new settings, front page settings. Ini teman-teman bisa isi nanti. Misalkan save change. Kita langsung ke sini sepertinya bisa ya. Data retention summary. Oke ya, ini sudah masuk ke tampilan dashboard-nya. Ini kita klik dashboard sini. Nah, ini memang kalau kita bandingkan ya, seperti ini, kita coba cek posisinya, ya ini memang sama ya. Login, ini ketika kita sudah login nanti tampilan juga seperti ini. Nah, ini memang sama persis, nanti coba silahkan teman-teman cek sendiri ya. Site home, ini kita bisa add a new course. Ya, kira-kira seperti ini, ini memang sama persis dengan yang ini, hanya saja saya pikir untuk yang ini versinya lebih lama dari jenis font, kemudian layoutnya juga
Sepertinya memang agak lama ya. Oke, ini untuk course format, appearance, ini untuk pengaturan uploadnya. Nanti teman-teman bisa kustomisasi langsung konfigurasi di file di dalamnya untuk maksimal uploadnya. Ini bisa pengaturan grup dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang teman-teman nanti bisa explore di dalam modul ini ya. Kita coba logout, login. Nah, ini tampilannya kan sama persis ya. Oke, username, ini login, ini ada SSO di sini. Oke, itu teman-teman untuk sesi kali ini ya kita cukupkan. Kita bertemu di lain kesempatan.